Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu iman. Iman secara bahasa berarti percaya atau tasdiq, artinya membenarkan. Sedangkan secara istilah syar'i, iman adalah membenarkan dengan hati. Kemudian pengakuan itu diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata, yakni dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Iman akan bertambah jika dengan melakukan ketaatan, dan akan berkurang jika dengan melakukan kemaksiatan. Seseorang dikatakan memiliki iman yang sempurna apabila orang tersebut bisa memenuhi 3 unsur keimanan, yakni membenarkan atau meyakinkannya dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan anggota badan. Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai iman. Beliau bersabda, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman terhadap qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Iman memiliki peran penting dalam kehidupan. Yang pertama, iman adalah dasar diterimanya amal. Maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu, dan sesungguhnya kami menuliskan amalnya itu untuknya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 94. Yang kedua, iman adalah amal yang paling utama di sisi Allah. Abu Dzar meriwayatkan, ia berkata, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama?" Rasul menjawab, beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Yang ketiga, Allah memerintahkan manusia untuk beriman, karena iman adalah sebab turunnya hidayah dan jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang mukmin akan dilapangkan hatinya oleh Allah untuk mendapat petunjuk menuju kebaikan-kebaikan lainnya. Yang keempat, Allah menyebutkan dalam Al-Quran lebih dari 840 kali, baik berupa perintah, ajakan, pujian terhadap orang-orang beriman. Allah juga menjelaskan konsekuensi keimanan serta kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang beriman. Yang kelima, iman membangkitkan kesadaran bagi pemeluknya ketika hendak mau melakukan maksiat atau durhaka kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa waswas dari syaitan,
mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 201. Iman membuahkan akhlak yang mulia, menjaga kita dari kemaksiatan dan mengangkat derajat kita di hadapan Sang Khalik. Jadi, apabila kita benar-benar telah beriman, maka jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jika iman kepada malaikat, konsekuensinya tidak mungkin seorang mukmin berbuat maksiat karena selalu merasa diawasi oleh malaikat. Jika iman kepada kitab-kitab, konsekuensinya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jika iman kepada Nabi dan Rasul, konsekuensinya mencintai dan mengikutinya. Jika iman kepada hari akhir, konsekuensinya mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Jika iman kepada qada dan qadar, konsekuensinya dengan keimanannya tidak akan menyesal apapun takdir yang menyertai kehidupannya. Selama dalam ketaatan, maka ia yakin bahwa Allah mengkaruniakan kebaikan pada setiap takdirnya. Anak-anakku yang Bapa cintai, mari selalu tingkatkan keimanan kita dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kerjakan selalu sholat, puasa, sedekah, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Dan jauhilah maksiat seperti berkata kasar, tidak menghormati orang tua, tidak mengerjakan sholat, tidak puasa, dan yang lain sebagainya. Anak-anakku, selalu ingat pesan Bapa untuk selalu meningkatkan keimanan kita. Terima kasih. Bapa cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.